Ya, halo teman-teman semuanya. Kita coba lanjutkan pembuatan aplikasi kita. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah database dengan sebuah tabel seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengkodean. Teman-teman coba buka text editor teman-teman. Di sini saya pakai Sublime Text. Teman-teman terserah mau pakai text editor apa aja, bebas. Setelah dibuka, teman-teman coba buat sebuah folder di sana. Buat sebuah folder di htdocs. Kita kasih nama misalkan buku app. Oke, terus kita open. Selanjutnya kita bikin sebuah file PHP. Kita kasih nama library.php misalkan. Library.php. Oke. Di file library.php ini kita bakal buat sebuah kelas. Seperti yang sebelumnya saya bilang, aplikasi ini bakal kita buat dengan teknik OOP. Maka dari itu kita bakal butuh yang namanya kelas. Kita bakal buat yang namanya kelas. Teman-teman yang belum pernah belajar PHP mungkin OOP mungkin bakal sedikit bingung apa itu kelas atau belum tahu itu kelas. Secara sederhana, kelas itu bisa diartikan sebagai blueprint atau cetak biru dari sebuah objek. Jadi nanti objek yang bakal kita buat ini spesifikasinya ada di kelas ini gitu. Dan di kelas itu sendiri isinya nanti bisa berupa atribut-atribut atau metode-metode gitu. Jadi nanti si objeknya bisa ngambil atau bisa punya behavior yang ada di kelasnya gitu. Oke, kita lanjutin aja biar nggak bingung. Kita buat kelas library misalkan, kita kasih nama. Oke, terus kita buat sebuah method constructor. Jadi method constructor ini metode default dari sebuah kelas. Jadi ketika si kelas itu dipanggil, nanti si method constructor ini otomatis bakal dijalankan. Isinya kita instansiasi sebuah kelas namanya PDO. Ini built-in dari PHP, jadi udah ada dari PHP-nya. Oke. Database name-nya tadi buku DB ya. Buku DB. Terus ini username database kita. Selanjutnya passwordnya, saya pakai password. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak pakai password nggak usah, dikosongin aja. Terus kita buat sebuah metode namanya addBook. Ada 4 buah parameter di sana.
Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nggak ngerti apa ini, jadi metode addbook ini eh, fungsinya nanti buat nambah buku gitu. Jadi ketika nanti nambah buku, kita tinggal manggil metode ini aja kayak gitu. Oke. Metode addbook udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita buat lagi metode, kita kasih nama public function showbook. Nah, metode ini nantinya bakal kita panggil buat menampilkan semua data yang ada di database kita. Oke. Query, kita jalankan query-nya. Return. Oke. Setelah itu kita buat lagi sebuah metode, kita kasih nama function edit book. Kita kasih sebuah parameter di sana, parameter ID. Oke. Isinya masih sama, sebuah SQL. Select from buku where ID sama dengan ID. Oke. Terus kita jalankan query-nya. SQL, kita return query lagi. Oke, seperti ini. Oke, kita buat lagi sebuah fungsi, kita kasih nama public function update book. Jadi kalau bedanya edit book sama update book ini, nanti si edit book ini pas kita klik itu bakal nampil data mana yang bakal kita edit. Kalau yang update book ini ketika kita udah masukin, udah kita ganti-ganti datanya, baru si update book ini dijalankan gitu. Itu bedanya. Oh maaf, di sana kita kasih 5 parameter. Pengarang, penerbit, sama tahun. Oke, isinya hampir sama, sebuah SQL. Maaf, update ya. Ini kan update buku set judul sama dengan judul koma pengarang sama dengan pengarang koma penerbit
sama dengan penerbit dan tahun. Kita kasih koma dulu. Tahun sama dengan tahun. Kita kasih kondisi where ID sama dengan kode. Jangan lupa semikolon. Oke. Setelah itu kita jalankan query-nya. Seperti biasa sama this db query dan SQL-nya. Oke. Jika si query-nya gagal, query fail, return fail. Kalau misalkan query-nya berhasil, kita return success. Oke. Terakhir kita buat sebuah metode lagi buat menghapus atau mendelete bukunya. Delete book. Kita kasih sebuah parameter, kita kasih nama kode. Isinya sama, SQL juga. SQL sama dengan delete from buku where ID sama dengan kode. Oke, kita run query-nya. This db query SQL SQL. Oke. Jangan lupa kita save. Jadi ini kelas library-nya. Kayaknya ini udah terlalu lama ya teman-teman. Mungkin kita stop sampai sini dulu aja. Dan sampai jumpa di video berikutnya.